Halo semua, perkenalkan nama saya Pujirawan Marti Pasaribu dengan NIM A1J2206. Jadi saya akan menjelaskan tugas linguistik lanskap yang judul bahasa minoritas dan komoditas, bahasa minoritas dan identitas, dan sudut pandang linguistik lanskap pada bahasa dan identitas. Bahasa minoritas adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok kecil dalam suatu populasi dibandingkan dengan bahasa mayoritas yang dominan di wilayah tersebut. Bahasa minoritas bisa eksis dalam skala nasional maupun lokal dan seringkali memiliki status sosial, politik, atau hukum yang lebih rendah dibandingkan bahasa mayoritas. Selanjutnya, komoditas. Komoditas adalah barang atau produk yang diperdagangkan dalam jumlah besar dan memiliki standar tertentu, sehingga keuntungan relatif seragam di pasar. Komoditas bertransaksi di pasar global, baik melalui bursa berjangka seperti Chicago Mercantile Exchange atau CME, maupun langsung antara produsen dan konsumen. Lalu, fluktuasi harga komoditas itu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk permintaan dan penawaran, cuaca, geopolitik, serta kebijakan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, bahasa minoritas mengalami proses komodifikasi di mana bahasa tersebut digunakan sebagai aset ekonomi, misalnya daerah seperti Bali, Jogja, yang menjadikan bahasa minoritas mereka yaitu bahasa suku mereka, tetapi mayoritas memakai bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks, terdiri dari simbol-simbol seperti bunyi, tulisan, atau isyarat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan ide. Lebih dari sekadar alat komunikasi, bahasa juga merupakan cerminan dari budaya, sejarah, dan cara berpikir suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya ada identitas, adalah konsep yang merujuk kepada pemahaman individu atau kelompok tentang siapa mereka, apa yang membedakan mereka dari orang lain, dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dalam konteks sosial. Identitas mencakup beberapa aspek seperti etnisitas, kebangsaan, agama, gender, dan bahasa. Identitas bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh pengalaman individu, interaksi sosial, dan perubahan budaya. Selanjutnya ada contoh bahasa dan identitas dari sudut pandang linguistik lanskap. Yang pertama ada sudut pandang sosiolinguistik. Jadi bahasa sebagai sudut pandang sosiolinguistik sebagai penanda identitas sosial. Seperti contohnya seorang remaja di Jakarta mungkin menggunakan bahasa gaul seperti gue, lo, atau santuy saat berbicara dengan teman-temannya, tapi akan beralih kepada bahasa Indonesia yang formal atau bahkan bahasa daerah saat berbicara dengan orang tua atau orang-orang yang lebih tua. Identitas ini ditunjukkan karena remaja urban ingin menunjukkan kedekatan, kekinian, dan rasa memiliki dalam kelompok sosialnya. Yang kedua, ada sudut pandang budaya. Bahasa dalam sudut pandang budaya ialah bahasa sebagai ekspresi identitas budaya. Seperti contohnya, seorang penutur bahasa Jawa mungkin tetap menggunakan bahasa Jawa yang halus atau bahasa krama,
saat berbicara dengan orang yang lebih tua, bahkan saat tinggal di luar Jawa. Identitas yang ditunjukkan yaitu menjaga nilai budaya, sopan santun, dan penghormatan terhadap tradisi. Selanjutnya yang ketiga, sudut pandang politik, yaitu bahasa sebagai alat pembentuk identitas nasional. Seperti contohnya, bahasa Indonesia yang ditunjukkan secara resmi dalam pendidikan dan pemerintahan untuk menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia dengan identitas yang ditunjukkan yaitu sebagai warga Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya ialah hubungan komunitas dan bahasa daerah. Yang pertama ada komunitas sebagai penanda identitas lokal dalam bahasa. Komunitas daerah sering masuk ke dalam bahasa lokal yang baik dalam bentuk ungkapan, istilah khusus, atau simbol budaya. Seperti pada contohnya di Toraja, kopi menjadi komoditas penting. Kata-kata seperti kopi Toraja bukan cuma sekedar nama produk, tetapi juga membawa identitas budaya dengan kebanggaan daerah. Seperti contoh lainnya juga dalam bahasa Minang, istilah seperti kata bare, yaitu beras, juga mencerminkan bagaimana pangan lokal jadi bagian penting dalam komunitas komunikasi dan budaya. Selanjutnya, ada bahasa dalam promosi dan branding komoditas, yaitu bahasa yang digunakan untuk memasarkan komoditas dan seringkali nama daerah dipertahankan untuk menambahkan nilai jual. Seperti contohnya seperti kopi Gayo, beras Cianjur, atau salak Pondo. Selanjutnya, bahasa lokal juga kadang dipakai dalam label menekankan keaslian atau nilai tradisional. Hal ini juga menunjukkan kepada bahasa dapat memperkuatkan citra komoditas yang dimana seolah-olah ada rasa budaya yang ikut dijual bersama produk tersebut. Selanjutnya yang ketiga, ada pertukaran komoditas yang mendorong pertukaran bahasa. Jadi jika suatu komoditas banyak diperdagangkan antara daerah atau negara, maka akan terjadi kontak bahasa atau yang disebut dengan language contact. Contoh pertukaran komoditas yang mendorong pertukaran bahasa ialah dalam perdagangan rempah di Maluku, banyak kata dari bahasa Arab, Portugis, Belanda yang masuk ke dalam bahasa lokal. Misalnya kata gula dari bahasa Sanskerta atau cengkih yang masuk kosakata global karena jadi komoditas penting. Dan yang keempat, komoditas mempengaruhi kosakata dan ungkapan khusus. Bahasa berkembang mengikuti kehidupan masyarakatnya. Saat komoditas jadi bagian penting ekonomi lokal, bahasa pun ikut akan menyesuaikan. Seperti contoh, di daerah penghasil ikan akan muncul banyak istilah tentang jenis ikan, teknik menangkap, atau cara mengelola. Di daerah penghasil coklat seperti Sulawesi, istilah seperti fermentasi, biji basah atau kering, dan lainnya jadi bagian dari komunikasi sehari-hari antar petani. Jadi kesimpulannya, komoditas dan bahasa saling mempengaruhi. Komoditas lokal membentuk identitas daerah yang tercermin dalam bahasa, sementara bahasa membantu memperkuat nilai komoditas dalam pasar dan budaya. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.